Shalom anak-anak ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali ibu bisa kembali bertemu dengan kalian dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 9 SMP. Mari sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat Tuhan yang kami rasakan, yang kami dapatkan di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami mau mengucap syukur, kami berterima kasih untuk kesetiaan dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan memulai pelajaran kami, pendidikan agama Kristen Tuhan. Kami berdoa, memohon hikmat, memohon pertolongan Tuhan, untuk kami bisa belajar dengan baik, untuk kami bisa memahami pelajaran kami, dan terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baiklah anak-anak ibu, pada minggu ini kita akan masuk ke materi pembelajaran yang baru. Namun sebelum memulai pelajaran, kembali ibu mengingatkan kalian untuk mempersiapkan yang pertama Alkitab, dan yang kedua buku catatan juga alat tulis, sehingga ketika ibu menerangkan pelajaran di video ini, kalian bisa sambil mencatat hal-hal yang penting yang terkait dengan materi kita. Lalu Alkitab, untuk nanti setelah belajar, setelah menonton video ini, kalian membaca Alkitab yang sesuai dengan materi pembelajaran hari ini. Adapun materi kita pada hari ini, yaitu gereja yang bersekutu. Bahan pelajarannya, bahan Alkitabnya diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1-26 dan 2 ayat 41-47, lalu 1 Korintus 1 ayat 1-30 dan Kolose 3 ayat 16. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengamati video, siswa dapat yang pertama memahami arti bersekutu, memahami makna bersekutu dengan Tuhan dalam persekutuan jemaat, dan menjelaskan bentuk-bentuk persekutuan jemaat. Baiklah, yang pertama kita akan belajar apa itu arti dari bersekutu. Tugas dan panggilan gereja yang ketiga adalah bersekutu. Bersekutu dalam bahasa Yunani disebut dengan koinonia. Kata koinonia memiliki arti yang cukup luas. Dalam masyarakat Yunani, istilah ini digunakan untuk menggambarkan hubungan manusia dengan para dewa. Persekutuan di antara manusia sudah ada sejak manusia ada di muka bumi ini. Persekutuan membentuk komunitas atau kelompok. Misalnya komunitas sosial, komunitas keagamaan, komunitas politik, komunitas profesi, komunitas hobi, dan sebagainya. Bagian ini secara khusus menyoroti persekutuan orang-orang percaya. Gereja terbentuk dari persekutuan orang-orang percaya yang senantiasa beribadah bersama. Kisah Para Rasul menjelaskan persekutuan jemaat perdana. Jemaat perdana bertekun dan sehati di dalam bait Allah. Mereka juga bersekutu bersama di rumah masing-masing secara bergiliran untuk berdoa dan memuji Tuhan dalam kesatuan hati. Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Apa saja yang dilakukan jemaat perdana saat bersekutu? Mereka menerima pengajaran dari para rasul, memecahkan roti dan makan bersama, berdoa, saling berbagi harta miliknya, dan memuji Allah. Persekutuan jemaat perdana membuat mereka disukai semua orang. Kehidupan persekutuan dari jemaat mula-mula menjadi kesaksian bagi orang lain. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Orang yang diselamatkan semakin bertambah. Bersekutu dengan Tuhan dalam persekutuan jemaat. Gereja sebagai persekutuan orang percaya bertugas membangun komunitas orang percaya di dunia. Gereja yang bersekutu bertanggung jawab menghimpun orang percaya untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama anggota jemaat gereja, memelihara dan membangun iman jemaat secara vertikal dan horizontal. Untuk mewujudkan tugas ini, gereja menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ibadah baik di gedung gereja maupun ibadah bersama di rumah anggota-anggota jemaat. Dalam peribadahan jemaat, memuji Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa dan refleksi pribadi.
Jemaat diingatkan kembali tentang arti hidup di dalam Tuhan, cara hidup menurut firman Allah agar mampu menjalani kehidupannya yang penuh pergumulan dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai umat pilihannya. Melalui peribadahan jemaat, membangun relasi dengan sesama orang percaya. Jemaat dapat saling mengenal, memberi kekuatan dan penghiburan satu sama lain, dan belajar saling mempedulikan sebagai saudara di dalam Tuhan sebagaimana jemaat perdana. Oleh sebab itu, gereja tidak hanya memberikan pengajaran tentang iman Kristen, gereja juga harus memfasilitasi pertumbuhan dan pembangunan jemaat. Gereja yang berhasil adalah gereja yang dapat membangun persekutuan jemaatnya, sehingga jemaat bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Tantangan gereja dalam mewujudkan persekutuan di dalam jemaat sangat besar. Saat Natal dan Paskah, ibadah dihadiri begitu banyak jemaat sehingga gereja biasanya harus menyediakan kursi hingga ke halaman parkir. Sebaliknya, jemaat yang hadir dalam ibadah harian, ibadah mingguan, dan ibadah pembacaan Alkitab dapat dihitung dengan jari. Paulus mengingatkan jemaat dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Faktanya, ibadah atau persekutuan kerap hanya menjadi rutinitas. Kehidupan persekutuan di gereja terasa biasa-biasa saja. Disinilah gereja harus melakukan evaluasi. Mengapa persekutuan jemaat di gereja kurang diminati? Apa yang sebaiknya gereja lakukan untuk mengatasi tantangan ini? Ibadah yang monoton, kurang kreatif, dan inovatif kadang membuat jemaat malas mengikuti persekutuan. Oleh sebab itu, gereja perlu membarui pelayanan marturianya, misalnya melalui penyampaian khotbah yang kreatif dan menjawab kebutuhan jemaat, penataan ruang ibadah yang menarik, penyajian musik yang lebih kreatif, dan lain-lain. Gereja dapat mencontoh Yesus dalam membina persekutuan orang-orang percaya. Ia melakukan banyak inovasi saat mengajar, menyampaikan firman Allah. Ia menggunakan perumpamaan, ia menggunakan alam semesta sebagai bahan ajar, seperti tanah, pohon, buah, dan lain-lain. Penggembalaan jemaat antara lain kunjungan menjadi solusi yang baik untuk merangkul jemaat. Gereja juga dapat menggerakkan anggota jemaat untuk berpartisipasi aktif merangkul anggota yang lain. Persekutuan jemaat tidak sebatas beribadah di gereja, tetapi persekutuan yang mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menyaksikan di dalam Alkitab bahwa Yesus sering menjangkau orang-orang yang disisihkan masyarakat Yahudi saat itu. Orang-orang yang disisihkan dan dianggap hina seperti penyandang penyakit kusta dan pemungut cukai. Menumbuhkan kesadaran jemaat adalah proses yang panjang. Paulus sendiri terus-menerus mengingatkan jemaat di banyak tempat. Gereja pun hendaknya demikian. Bentuk-bentuk persekutuan jemaat. Persekutuan bersifat ibadah apa saja sih yang ada di gereja kamu? Ibadah minggu kategorial seperti ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, ibadah pemuda, dan ibadah umum. Ada pula ibadah keluarga, persekutuan doa, kelompok tubuh bersama, pemahaman Alkitab, dan retreat. Semua itu merupakan persekutuan yang bersifat ibadah. Apakah gereja mengadakan kegiatan-kegiatan dan ibadah, misalnya paduan suara, kelompok musik gereja, atau senam untuk para lansia? Kegiatan-kegiatan ini pada hakikatnya juga bentuk persekutuan jemaat. Semua bentuk persekutuan tersebut memiliki fungsi dan tujuan yang sama, yaitu untuk pertumbuhan jemaat secara utuh. Baik, anak-anak ibu, demikianlah pelajaran kita hari ini, yaitu gereja yang bersekutu. Kalian sudah tahu bahwa gereja itu sebagai kumpulan orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, bersekutu, berkumpul satu dengan yang lainnya untuk membangun, untuk saling membangun. Jadi, jangan pernah lalai atau kamu tidak pergi ke gereja sama sekali, karena itu merupakan salah satu sarana di mana kalian bisa bertumbuh dengan baik. Ibu harap kalian semua tetap sehat, tetap semangat belajarnya, tetap berdoa, membaca Alkitab, dan terus kita berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali bertemu di sekolah. Mari kita tutup pelajaran hari ini.
Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pelajaran kami hari ini. Tuhan yang tolong kami, untuk kami boleh memahami dan juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami terang dan terang-Mu Tuhan. Jadikan kami umat Tuhan yang sungguh boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.